Huh? 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 Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Dalam catatan sejarah, perkembangan filsafat pertama kali terjadi di Yunani. Munculnya filsafat Yunani dipengaruhi banyak faktor yang seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat di Yunani kuno. Menurut kabar Gans, setidaknya ada 3 faktor, yaitu 1. Dongeng atau tahayul atau juga mitos. Mitos dianggap sebagai asal mula percobaan untuk mengerti tentang asal dunia, bagaimana kejadian alam, sebab-sebab alam, dan lain sebagainya. 2. Kesusastraan Yunani yang memiliki nilai-nilai edukatif. 3. Pengaruh ilmu pengetahuan. Pengaruh ilmu pengetahuan seperti ilmu ukur, ilmu hitung dari Mesir, ilmu astronomi dari Babilonia. Ada 3 pembagian pemikiran filsafat yang terdapat di masa Yunani kuno. Filsafat Yunani secara umum mengkaji 3 objek, yaitu pertama, kosmosentris. Kajian kosmosentris adalah kajian yang mencatat tentang alam, khusus yang membahas tentang kajian alam, yaitu A. Thales. Thales mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena unsur penting bagi setiap makhluk hidup adalah air. B. Anaximandros. Anaximandros mengatakan asal alam adalah pairon, yaitu suatu zat terbatas yang dan memiliki sifat keailahian yang abadi. C. Heraklitos. Heraklitos berpendapat bahwa Aceh asal yang pertama kali dalam kitab adalah api. Yang kedua, teosentris. Kajian ini adalah kajian yang membahas tentang Tuhan. Prinsip yang membahas tentang kajian ini adalah A. Xenopanes. Tuhan itu hanya satu yang besar di antara dewa dan manusia. Ia tidak sama dengan makhluk dan tidak berpikir seperti manusia. B. Plato. Menurut Plato, kebenaran itu bersumber dari ide suatu pandangan bahwa terdapat suatu dunia di balik alam kenyataan. C. Aristoteles. Menurut Aristoteles, keberadaan Tuhan itu kita ketahui berdasarkan gerakan alam, karena setiap gerakan yang ada di alam digerakkan oleh sesuatu yang tidak bergerak, yaitu Tuhan. Yang ketiga adalah antroposentri. Kajian ini membahas tentang manusia, yang membahas tentang asal-usul kedudukan dari benda, termasuk masalah agama dan moral. Khususnya membahas tentang manusia, yaitu A. Protagoras. Menurutnya, manusia adalah ukuran segalanya, baik dan buruk, baik dan salah, semuanya ditentukan oleh manusia. 2. Georgia. Georgia melanjutkan ajaran dari Protagoras. Menurutnya, bukan saja kebenaran yang relatif, tetapi manusia ini relatif karena manusia ini tidak mampu memperoleh kebenaran. C. Socrates. Menurutnya, manusia terdiri 2 unsur, yaitu unsur materi atau badan dan non-materi atau jiwa. Keduanya saling berkaitan sehingga suatu akan kehilangan makna secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya adalah filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat muncul menggantikan mitos-mitos dan dongeng-dongeng yang beredar dan menjadi sistem kepercayaan masyarakat Yunani saat itu. Orang-orang Yunani patuh dan menjalankan hidup dengan menjadikan mitos dan dongeng sebagai pegangan hidup dan menjadi jawaban atas pertanyaan dan masalah kehidupan. Filsafat muncul karena pemikiran tidak puas dengan jawaban dari pertanyaan tidak dapat dibuktikan dengan akal manusia. Para ahli pikir tersebut kemudian dari jawaban dari pertanyaan mendasar tersebut mulai akal pikir mereka sehingga mendapat jawaban yang dapat diterima oleh akal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.